Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahro Akmalia dari kelas PKMI 5E dengan NIM 1262052131236 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI maupun SD. Apa sih prinsip belajar itu? Prinsip belajar menunjuk kepada hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip belajar juga memberikan arah tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Bagi guru, kemampuan menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran akan dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Sementara, bagi siswa, prinsip-prinsip pembelajaran akan membantu tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Kemudian, terdapat 8 jenis prinsip pembelajaran IPS. Yang pertama ada prinsip integrated, yang kedua ada prinsip interaksi, yang ketiga ada prinsip kesinambungan dan perubahan, yang keempat ada prinsip kooperatif, yang kelima ada prinsip konseptual, yang keenam ada prinsip problem solving, yang ketujuh ada prinsip inquiry, dan yang terakhir ada prinsip keterampilan sosial. Setelah itu, marilah kita jelaskan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip integrated atau terpadu. Istilah integrated identik dengan integrasi atau keterpaduan. Dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi khusus geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Kemudian yang kedua ada prinsip interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sejak dilahirkan dan sepanjang hidupnya, manusia selalu melakukan interaksi, yang di dalamnya interaksi itu semakin lama semakin bertambah, sejalan dengan semakin luasnya pergaulan dan bertambahnya usia seseorang. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Manusia sebagai makhluk sosial ingin hidup berkelompok, konsekuensinya saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat atau kelompok selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, memecahkan masalah sosial, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kerjasama saling menuntut kompromi atas keinginan pribadi bagi kepentingan kelompok. Kerjasama sering berkaitan dengan pembagian kerja kelompok yang sering disebut gotong royong. Yang ketiga ada prinsip kesinambungan dan perubahan. Kesinambungan dan perubahan manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan perkembangan zaman, bisa saja peraturan ini berubah, tetapi ada tradisi itu diteruskan secara berkesinambungan. Misalnya, kesinambungan kehidupan suatu masyarakat terjadi karena lembaga perkawinan. Dengan perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan, lebih jelasnya setelah wanita menikah akan punya anak atau melahirkan. Selanjutnya, setelah anak ini dewasa dan menikah juga akan melahirkan anak. Demikian seterusnya. Sehingga manusia berkembang secara berkesinambungan. Individu, kelompok, dan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semua mengalami perubahan. Tidak ada individu, kelompok, dan masyarakat berhenti berproses. Misalnya, apabila kebudayaan suatu masyarakat dalam perjalanan waktu berubah, baik besar maupun kecil, kelompok dan masyarakat pun akan mengalami perubahan. Perubahan sosial biasanya
terjadi disebabkan oleh politik, ekonomi, ataupun kemajuan teknologi dengan skala perubahan relatif berbeda-beda tiap masyarakat. Yang keempat, ada prinsip kooperatif. Sistem pembelajaran gotong royong atau kooperatif learning merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Yang kelima, ada prinsip kontekstual. Prinsip dasar memberikan kontekstual harus memperhatikan beberapa dalam penerapannya. Di antaranya, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswi agar dapat belajar sendiri dan mandiri, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa-siswi yang berbeda-beda, mendorong siswa-siswi belajar dari sesama teman dan belajar bersama, menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment. Yang keenam, ada prinsip problem solving. Pembelajaran berbasis problem adalah melibatkan siswa-siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta diminta untuk yang pertama, menarik pengetahuan dari satu wilayah disiplin ilmu tertentu, kemudian menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan. Yang keempat, secara tepat terdapat problem yang muncul. Yang kelima, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasar kepada alasan yang dibenarkan. Yang ketujuh, ada prinsip inquiry. Inquiry diartikan sebagai pertanyaan, penyelidikan penelitian, atau pengungkapan suatu persoalan dalam mencari jawaban atas suatu persoalan. Tujuan inquiry ini adalah merangsang kemauan dan kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan dalam suatu masalah atau persoalan. Bertitik tolak dari persoalan-persoalan itu, siswa-siswi dirangsang untuk bertanya, menyelidiki, atau meneliti. Melalui cara ini, peserta didik dirangsang untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Dan yang terakhir, ada prinsip keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan ialah menitik beratkan pada ranah psikomotorik. Keterampilan merupakan modal dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak lain, tiap orang dituntut keterampilan berhubungan atau melakukan pendekatan, keterampilan bertutur kata dengan baik dan benar guna menambah dan memperkaya pengetahuan termasuk ke dalamnya. Membina konsep dalam arti masing-masing dituntut keterampilan mencari narasumber, masyarakat sebagai sumber maupun sumber-sumber tertulis. Jadi, prinsipnya mampu untuk melaksanakan kegiatan secara wajar dalam segala hal sangat dituntut keterampilan. Pelaksanaan jenis-jenis keterampilan diantaranya, yang pertama keterampilan motorik atau motor skill, yang kedua keterampilan intelektual. Baik, itulah tadi berbagai prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI maupun SD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.